salah nama eko ay. Di musyahadah. Paham lah Sal? Di musyahadah. Di dalam hati. Nah itu salah ya. Ya kah? Paham lah Sal? Nah itulah disebut dengan amalan gaib. Karena kita jangan tahu. Orang lain kan tahu. Lalu kita riadah. Terus kok air riadah. Sampai kita karam. Sampai kita merasa diri kita nih kadis lagi. Oke? Diri kita nih nothing. Panah. Lalu saking panahnya kita. Habis panah kan. Muncul zauk. Ya kah? Zauk. Merasakan nang ada nih hakikatnya beritaan adalah Allah. Aku karida nang ada Allah. Paham salah? Ini bagi orang zauk kadang salah. Mengatakan aku Allah. Karena inya mengatakan aku Allah ini dalam keadaan zauk. Tapi bila orang tuh dalam keadaan sadar mengatakan aku Allah, zindik. Na'udzubillah min. Nah, beda, paham ya? Paham lah perbedaannya Pak Irwan. Jadi misalkan kita nih saking karamnya toh. Ya kalau saking karamnya toh lalu mengatakan bahwa apa ngarannya aku nih Allah karida siapa-siapa kecuali aku, la ilaha illa ana. Ya kalau tidak tahu selain aku, ya kalau memandang hakikat diri sendiri itu ada masalah. Paham Pak Irwan? Iyalah. Tapi kalau seandainya kita salah memadahkan aku Tuhan, ya Allah aja. Tapi saat itu kita sadar bukan karena zauk, maka dia kafir zindik. Ya. Maka itu bagian pada zindik. Hati. Nah, itu kok. Paham enggak Sal? Nah. Jadi jangan macam-macam ya Allah. Coba Pak Irwan. Apa kalau kayak Fir'aun tuh ya jendik. Fir'aun nah. Ini aku bongkar. Jadi kayak ini salah. Saking luasnya ilmu agama. Tapi ini pendapat bukan pendapat yang masyhur kok. Fir'aun itu ujar para ulama tasawuf semisal Imam Ibnu Arabi. Oke, kita bahas Fir'aun. Aku kan tujuan Faisal nih. Faisal ini begitu bertanya membuat kita membuka tabir rahasia. Membuka portal. Nah, kita selama ini belajar Fir'aun nih. Ya Allah, Fir'aun ini kan raja, gelar raja bagi kerajaan Mesir disebut dengan Fir'aun itu lain namanya. Ngaran Fir'aun itu Ramses. Kan Fir'aun ini banyak raja, Bang. Gelar itu raja kayak Rasul sudah Sultan raja. Atau kalau di Indonesia disebut dengan presiden. Atau kalau di negara lain disebut dengan perdana menteri. Fir'aun itu ada Fir'aun yang soleh, itu raja, biasa raja. Sultan sama pemimpin negara, itu gelarnya. Nah, Fir'aun siapa yang dikisahkan lawan Nabi Musa ini yang mana? Ramses. Karena setelah Nabi Musa itu Fir'aunnya beriman beritaan. Jadi harus tahu tuh. Fir'aun itu bukan nama orang. Ngarannya Ramses. Ramses II jar. Ya kalau menurut para ahli sejarah menyebut bahwa Fir'aun itu adalah Ramses II. Oke Sal. Nah, Fir'aun ini kita khusus Fir'aun Nabi Musa. Si Ramses II nih. Kalau kita belajar bahari, siapa Fir'aun nih? Orang jahat, bujur jopang kan salah. Ya Allah, mengaku tuh penentang Nabi Musa, mengaku tuh Tuhan. Nah, Fir'aun ini mengaku Tuhan, ini poinnya. Ini poinnya Sal. Si Fir'aun ini mengaku tuh. Kenapa Fir'aun ini mengaku Tuhan?
ujar para ulama, saking karamnya dalam tasawuf, ini mengaku Tuhan. Fir'aun ini mengaji ilmu tasawuf. Kepada siapa? Kepada Nabi sebelum Nabi Musa. Salahnya Fir'aun ini mengingkari Nabi Musa, itu aja. Jadi salah, ini ada poin. Meskipun ikam ahli marifat, begitu mengingkari syariat, karena Nabi ini kan secara zahir membawa syariat, engkau akan senasib seperti Fir'aun. Nah itu tuh, bila orang mentang-mentang mengaji marifat, karena sudah karam, lu jinjak ada perlu lagi aku sembahyang. Itu Fir'aun zaman sekarang. Anak-anak Ramses II. Paham lah? Nah, Fir'aun ini gelar raja bagi bangsa Mesir. Ya salah satu sultan, ya kalau atau raja, iyalah king, ya sama. Ini bahasanya aja. Kalau di Malaysia atau apa yang di Pertuan Agong, nah, itu kan gelar-gelar raja itu ada masalah. Bergelar Fir'aun pun ada masalah. Nang satu zolimnya itu menolak Nabi Musanya itu masalah, menolak Fir'aun ya ada masalah. Apa masalah? Mending kita amanah, bagus lagi. Bahkan kalau orang tuh amanah, pemimpin yang adil, doanya itu tuh itu tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Nah, ya Allah. Tapi munnya zolim ya jangankan bos tukang parkir gen. Amun zalim selesai ya salah. Nah jadi Fir'aun nang versi tasawuf ini karena saking karamnya salah. Lalu mengaku Tuhan. Makanya Fir'aun kisahnya kan kayak itu. Karena inya karam, ambilnya biji. Timbainya ke padang pasir. Tumbuh aja Fir'aun biji itu. Tumbuh biji itu. Saking karamnya sampai pada makam kun. Ya kalau. Nah, salahnya Fir'aun itu menolak risalah Nabi Musa. Syariat. Iya. Jadi bila kita mantasawfa bigairi tapakaha pakat tazandaka. Bila orang itu bertasawuf tanpa fikih, maka dia zindik. Jelas itu, clear. Ya Allah, Fir'aun ini zindik. Nah itulah yang di zaman Nabi Musa, Ramses ini yang berhadapan dengan Nabi Musa. Nah, jadi itu makanya kan kisahnya kan waktu Nabi Musa tuh dikejar oleh Ramses dan bala tentaranya itu kan 600.000 tuh tentaranya. Bayangkan Ramses tuh tukang sihir di anak buahnya, bahasa. Wah, ya kalau kok Hakon itu udah mengabdi, ini sudah ahli sihir deh. Kan itulah hebatnya. Wah, bahkan ketika itu sampai di tepi lautan, Nabi Musa itu munajat lawan Allah Ta'ala. Mundur di Nabi Musa sesahabatnya, maju laut. Ini secara besantok. Manakah yang dipilih? Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kayak ini. Wahai Musa, jalan. Gitu kan. Jalan Nabi Musa, bercabur ke laut. Waktu itu belum ada perintah untuk memukulkan tongkat. Jalan. Banyu laut semata kaki dah. Karena apa ya? Kan laut itu kan landai aja. Ada sungai bang, sungai itu cabur luok langsung. Laut itu kan landai. Bedalam sampai nih paha dah. Sampai lutut dah banyak. Ujar Nabi Musa, wahai murku, terus kita jalan naik. Bersasar ke tengah sampai pinggang dah. Nah, saya ini salah benda kita, salah. Bisa nang bujur jua. Ini panjang mati beda dulu ya lah. Baik 4 membeli ke belakang, 4 musuh.
Betaro-betaro sampai pusat. Karena kepastian masih. Ujar Musa, ini Rabba amar Rabbi. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk jalan. Maka dalam riwayat sampai dada. Kenapa jadi Nabi Musa itu berandai? Untuk mengecek nih keimanan orang-orang nih percaya akan Nabi pegang kawan Nabi Musa. Diuji dahulu. Ternyata alhamdulillah teguh bertahan. Begitu beliau laut sampai dada, hanya Allah perintahkan, wahai Musa, pukul tongkatmu. Pal, dipukul Nabi Musa. Belahlah lautan itu menjadi 12 jalan. Karena orang Yahudi itu ada 12 suku. Bangsa Yahudi yang menjadi umat Nabi Musa deh. Dari 12 suku. Maka setiap suku itu salah, masing-masing melewati satu lajur di laut itu. Jadi pecah 12 jalan. Jadi jalan. Ya, 12 jalan. Bukan satu jalan, 12 pecahnya. Maka setiap orang-orang Yahudi masing-masing bani kabilah suku-sukunya tuh melewati salah satu jalan di antara masing-masing 12 jalan itu. Oke, setelah itu Fir'aun bersama bala tentaranya melaju. Nah, beliau ini kan pintar. Kada hubungan Fir'aun sebujurnya. Fir'aun pintar. Jer Fir'aun nih mulai bahari di sini laut. Aku nih hafal. Tiba-tiba ada jalan, banyunya pulang tinggi-tinggi. Kan kada hubungan Fir'aun tuh. Kada hakon Fir'aun tuh menyesal soalnya. Paham lah sa? Di sini laut. Kada hubungan aku di Fir'aun. Nah, maka Fir'aun stop di Fir'aun. Kada sah dilanjutkan. Ya kah? Karena ini lautan. Pintar lah Fir'aun. Nyata Fir'aun ini pas ulah Musa. Cuman celakanya Allah utus malaikat menyerupai kuda bebinian. Nah, sementara kuda yang ditunggangi Fir'aun itu kuda laki. Nah, set dia teng bebinian bungas kan. Nah, kuda laki ini kebetulan liur baungan. Nah, Menyasah kuda bini. Ya kah? Nah, pasukan yang banyak itu melihat raja maju aja. Ada serang, ayo dia maju. Padahal kodenya Fir'aun tuh hendak sudah. Kada mau. Tarik Fir'aun kuda tuh. Dia kuda kada urusan. Menurutin yang Tuhan ini kan dihabis apa dia kuda. 60 ada aja. Maju mancing kodenya ta. Kuda Fir'aun. Anak buah ada kisah maju bos, maju beretaan lah, nah majuan ke tengah laut. Anak buahnya itu dalam riwayat salah begegetilan. Selamat juga lah kita nih. Tapi kita setia sama bos. Karena setia jiwa anunya nih kan maju bukannya sampai tengah laut. Di Nabi Musa di seberang. Tak dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam itu apa ngarannya laut, bang, tinggalamlah pasukan Ramses dengan bertentaranya itu. Habis. Jadi sebujurnya bosnya itu kada mau udah. Tapi itulah strategi Tuhan. Ya kah? Allah Ta'ala. Paham salah? Nah itulah. Jaka bahasa. itu sempat tobat ya udah, tadi sempat. Nah, stop tobat. Sempat. Tapi karena rohnya sudah di sini, indagarkir kan Fir'aun menyambat, asyhadu alla ilaha illa apa? Inni amantu rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi roh itu nih indagarkir. Maka bila roh di sini kada terima lagi tobatnya. Ya kalau jadi ada 2 masa penutupan pintu tobat. Pertama bila roh di sini nang kadua matahari terbit dari barat. Nah, cuman itu maksudnya nang matahari terbit dari barat tuh bila orang sebelum
matahari terbit dari barat itu belum bertobat. Tapi kalau sebelumnya bertobat, ya walaupun matahari terbit dari barat, karena sebelum sudah bertobat, tetap terima juga. Nah cuman salah kayak ini konsekuensinya. Pamanya isok, naujubillah bang le, terbit mulai barat, ya begawi. 40 hari jadi salah ya. Itu pun kada sampai 40 hari. Mungkin 20 hari dukhon deh. Yang angin. Nah. 40 hari itu begini yang lain-lain. Itu gen maksimal. Nah. Dajjal sudah turun. Ya kalau nah itu. Syahdan, maka tajalli Allah Ta'ala dengan zatnya daripada tiada dengan wasitah perantaraan sifatnya pada seorang hamba yang haknya. Umpamanya nescaya panaklah di sisinya itu dirinya dan segala makhluk yang lainnya daripadanya dengan segala zat dan sifatnya. Maka tiadalah dapat ia mengabarkan akan tajalli itu kepada seorang pun. Dan lagi pula tiada dapat akan dia dengan talqin daripada masyayikh. Jadi kalau karam dalam hakikat itu kada denang dapatnya salah kecuali anugerah Allah, ya kah? Kecuali anugerah Allah. Kada kawa ditalqin, kada kawa dilejeri, nang kaya pak rasanya karam kada kawa. Jalannya bisa. Ya kalau jalan menuju karamnya itu bisa dipelajari. Jalan untuk mengetahui rasa pedas. Kawal harus dipelajari. Kawal. Makanya kan ada lagunya tuh anak-anak TK tuh. Siapa tahu apa rasa cabai? Pedas. Itulah rasa lombok. Ya kalau, nah jadi guru tuh hanya memberikan jalan aja. Mun ikam kakak kayak hendak tahu nang kayak apa rasanya cabai. Nang kayak apa rasanya pedas. Pakai cabai. Tapi bisalah guru malah jadi rasa cabenya. Kada bisa kecuali kamu sampai ke situ. Makanya rasa nyaman tiada tersurat ma'rifat itu ya kayak itu, paham lah kayak kok. Kayak para saya nyaman tuh bang. Kayak apa nyaman tiada tersurat tuh bang. Iya kayak apa? Jangan tanya kayak apa. Karena guru, ulun nih pokoknya belinya habis SM nih guru sampai tahu ulun ma'rifat. Kada kawa. Ya kalau harus bertundaan sedikit-sedikit. Tapi guru makanya bujur dari sebagian ulama ilmu ma'rifat tuh kadeda. Bujur. Karena ma'rifat itu dira. Ilmu mengetahui rasa pedas itu kadeda. Kecuali kamu seorang yang merasakan. Tapi ilmu mempelajari jalan menuju ma'rifat itu banyak. Itu beda tuh kok. Nah ini aja orang ada yang gagal paham. Belajaran apa aja orang? Belajar ma'rifat. Bah, salah dah. Kan di dalam ma'rifat tuh aja. Maksudnya bila disebut belajar ma'rifat, maksudnya belajaran ada dalam kurung situ jalan menuju ma'rifat. Ya memang ma'rifat tuh anugerah Tuhan. Yang sudah kita riadah karam. Nah, rasa karam itu kan anugerah Tuhan toh. Ya kalau salah. Nah, kita kadang kawa melajari kayak apa rasanya karam tuh. Tenggelam dalam ma'rifat tuh kadang kawa dipelajari. Ya kah? Ya kalau salah. Nah, tapi ini jalan menuju karam sampai pada titik ma'rifat itu bisa dibaca. Itulah disebut dengan jalan menuju ma'rifat. Nah ini tipis Pak Irwan. Banyak orang gagal paham di sini. Jadi ada ujar guru aja. Ilmu ma'rifat itu kan tidak. Bujur. Kalau maksudnya ilmu ma'rifat adalah ilmu yang rasanya tuh nah. Karena tidaklah engkau sampai kau udah ma'rifat kecuali zauk. Dengan rasa itu di situ dengan zuki. Dengan rasa doang kadang kau dipelajari dan kadang kau ditakunakan. Tapi kalau jalan menuju rasa itu
Ya. Kayak orang tuh kayak tutorial tuh nah. Jiran. Supaya nyaman. Ya kah, lakiannya tepaloh bila tersandar tuh itu tutorialnya ada. Tapi kayak penikmatnya asik-asik merasai. Ya kalau kayak itu salah. Tapi oh ini posisinya kamu bisa lihat ya. Misalkan dokter siapa tuh? Seksolog tuh siapa? Boyke. Nah. Ini kan mengajarkan gitu. Itu ini mengajarkan cara aja. Sensasinya Pak masing-masing. Nah, kadeda orang bisa mengajarkan rasa itu, kadeda. Paling orang nyaman nyaman. Kayak apa? Nyaman tuh Bang. Lawan makan yang terlalu beredar tuh setara lah. Wah. Pokoknya nyaman. Ya nyamannya kayak apa? Wallahu alam. Mun hendak tahu rasa seorang kan itu salah. Tapi cara untuk mendapatkan nyaman itu bisa dipelajari. Paham lah. Nah, di situ maksudnya. Oke Sal. Nah sampai mana kita tuh? Tiada pula didapat daripada talqin yang diperoleh daripada masyayikh. Nah, tuh hanya daripada mursid hanya saja masyayikh itu menunjukkan jalan dan tempatnya juga. Paham ya kalau Gon? Aku nih madahkan jalannya aja. Keandak aja di situ. Karena ia amar zuki urusan perasaan. Amar itu urusan, zuki itu zauk perasaan. Maka barang siapa tiada merasa zauk, niscaya tiada mengetahui. Seperti kata para ahli hikmah, malam ya zauk lam yadar. Barang siapa tiada merasai, maka tiada mendapati ia. Aku tuh madahkan tutorialnya aja. Tapi nang ianya kamu seorang merasakan. Terus dipadahkannya malam ya zauk. Lam apa tuh? Badra. Barang siapa nang kada kau merasai ke depannya. Paham lah. Ibnu Athaillah debat lawan Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah ulama sufi. Ibnu Taimiyah ulama fikih dan akidah dari mazhab Hambali. Yang dari sisi akidah, pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah itu dipakai oleh orang-orang tetangga kita. Ya, itu salah. Debatlah antara Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dengan Ibnu Taimiyah tentang rasa. Ya kah? Tentang rasa. Jadi jar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, jar Imam Ibnu Taimiyah, rasa itu bisa dijelaskan. Coba Anda jelaskan, ujar Imam Ibnu Athaillah, bagaimana rasanya buah, satu buah delima. Lalu jar Imam Ibnu Taimiyah, manis. Bagaimana manis itu? Bukankah manis itu bervariasi? Manis versi mangga lain lawan manis versi apel, lain lawan manis versi jeruk, lain manis versi teh. Beretan tuh manis tuh, jeruk manis. Ya kalau apel manis, mangga manis, teh manis. Antara masing-masing rasa itu sama-sama manis, tapi jenis rasanya tuh beda. Coba aku masih belum mendapat gambaran jar Ibnu Athaillah rasa mangga apa? Rasa buah delima itu manisnya seperti apa? Lalu Ibnu Taimiyah itu bingung menjawab. Nah, rasanya seorang Ibnu Taimiyah. Artinya ikam pun kada mampu menjelaskan. Nah, kebetulan Ibnu Taimiyah ini bujang. Ibnu Taimiyah itu bujang, mati di penjara karena kawin gitu. Seumur hidup tuh
kada suah merasa perempuan. Nah, dihulutilah oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana engkau tidak tahu bagaimana nikmatnya bersetubuh. Kalahlah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Makanya ulama tasawuf rata-rata bilang kawin beritaannya zauq. Nah, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Khutbah salah. Nah, khutbah. Kan saya ingin kisahkan ini lah. Khutbah Jumat. Sampai berdebat hadis. Ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitab tarikhnya. Khutbah sidin di atas mimbar. Lalu berdebat dengan hadis Bukhari Muslim. Ketika sepertiga malam terakhir, nazalallahu fi sama'id dunia. Allah turun ke langit dunia lalu memberikan tawaran. Siapa anak berdoa, ku kabulkan. Siapa anak minta rezeki, ku beri rezeki. Siapa anak bertaubat, ku ampuni. Ya kalah. Nah, lalu ujar Ibnu Taimiyah, turunnya Allah dari aras ke langit dunia ini sebagaimana aku turun dari tangga mimbar ini. Kaya pokok berat akidah ini. Pahamlah. Karena orang bahari alim-alim, karena kayak wah ini panggilnya dari mana orang wah ini kan tapi alim, orang bahari alim-alim. Bangkitlah para jamaah itu, dipukulilah oleh para jamaah itu Ibnu Taimiyah dengan sandal. Katipukan, dipukuli orang pakai sandal. Itu konsekuensi masalah akidah itu. Ditulis oleh Imam Ibnu Khaldun dalam kitab. Katipakan pukuli orang pakai sandal. Nah, itu Ibnu Taimiyah. Sudah kalah berdebat dengan Imam Ibnu Athaillah di kesempatan lain khutbah. Tuntung khutbah ada hadis Bukhari Muslim, turunnya Tuhan dari arasy ke langit dunia itu seperti aku turun menuruni tangga-tangga mimbar ini. Bangkitlah para jemaah membukuli pakai sandal. Untung pakai sandal tapi sakit kada pandes mungkin. Cuman di kisah lain, di riwayat lain, Ibnu Taimiyah itu bisa murid Imam Ibnu Katsir karena yang tafsir Ibnu Katsir dibaca oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman di Damaskus pada waktu itu terjadi fitnah. Ya kalau sehingga Imam Ibnu Katsir pun terlibat dalam fitnah itu. Ya kah? Maka diseretlah oleh orang-orang kampung di padang pasir yang pasir. Ibnu Taimiyah dibergol, Imam Ibnu Katsir dibergol, diseretlah. Ya kah? Sampai kepada dalam riwayat Masya Allah, jaka bahasa kita tertelanjang, terbuka baju. Ya kah? Itulah sejarah para ulama. Itu yang tersinggung. Nah sekarang ulama Ahlus Sunnahnya bang adalah juga mengalami siksaan dari kerajaan. Ada Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Waktu itu kerajaan Islam, wah ini kisah-kisah yang kenyataan dari kau, dipimpin oleh khalifah, kalau kada salah Al-Mu'tasim atau Al-Ma'mun. Itu khalifah yang bermazhab Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Quran yang di langit itu makhluk. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, kada. Datanglah pasukan Mu'tazilah ini mendatangi Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, Quran itu makhluk atau bukan? Ujar Imam Ahmad bin Hambal, Quran bukan makhluk, Quran kadim. Maka salah dipukulilah Imam Ahmad bin Hambal itu. Dipukuli oleh pasukan kerajaan sampai paget tali selawar sidin. Pahamlah, ketiga paget tali selawar sidin taluloy kalau hendak taluloy. Karamat Imam Ahmad bin Hambal itu apa? Allah turunkan tangan emas
Wallahu alam tangan emas itu tangan dari mana? Karamat Imam Ahmad bin Hanbal membaikiakan daripada salawat Imam Ahmad bin Hanbal. Paham nggak? Nah, Imam Syafi'i ditakoni juga. Tapi Imam Syafi'i ini harap ngarannya tauliyah ngarannya. Ditakoni oleh kerajaan. Imam Syafi'i, Quran tuh makhluk atau kada? Nah, di Imam Syafi'i. Nah lah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empat ini makhluk. Ini keempat-empat ini lah. Ini makhluk. Bujur selamat. Padahal maksud Syafi'i ini nanya nah, aku mengatakan keempat-empat ini nah makhluk. Tapi kerajaan berpaham lah itu karena tauliyah. Kayak Nabi Ibrahim dia tuh, siapa nama hancuri? Tuh nama paling kenal. Nabi Ibrahim kan berdusta, iya memang itu paling kenal. Cuman kerajaan paham, bah gila Nabi Ibrahim memadahkan itu bisa menghancuri. Sama orang wah ini kada nyambung. Kemana aja? Nukar iwak, itu kan kada nyambung jawaban. Orang kemana? Ke pasar. Nukar apa? Hanya nukar iwak. Ini, oi kemana? Nukar iwak aja. Kan kada nyambung. Tapi itu biasa itu nah. Paham lah. Orang kemana? Ke pasar. Nukar apa? Hanya nukar iwak. Nah, Imam Syafi'i itu tahu dia salah. Nah lah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, keempat-empatnya makhluk Allah. Selamat Imam Syafi'i. Itu sama kayak orang Bahari. Mana aja, Amang Eko, padahal Eko batak di rumah. Mau kan ada di sini. Kan ada di sini Amang Eko. Di sini ada. Di sini kan ada. Di sini kan ada. Rehan, Faisal, di mana Faisal? Bah, dia di sini Faisal. Bah, berdusta kan ada di sini. Di sini ada, di sini. Kan ada, itu nggak tahu lihat. Nah, itu digunakan pada saat-saat tertentu. Itu bukan dusta. Tapi kita itu tahu itu kan prinsipnya. Kita berpada ini masalah orang memaham lain itu urusannya. Yang penting kita ini kan berdusta. Kan ada kayak berlucu eleh, tapi dia seru wujud adalah Faisal di sini posisinya, bukan di sini. Masalah orang memaham lain urusan pemahaman kan urusan kita. Pahamlah. Sama kayak Namrud, Nabi Ibrahim. Ya kalau siapa yang hancuran patung nih? Tuh yang paling genal. Oh iya Nabi Ibrahim, aku memadahkan patung paling genal gitu. Masalah ikan mengira aku memadahkan gitu nama hancur itu urusanmu. Aku memadahkan di Imam Syafi'i keempat jari ini makhluk. Masalah ikan mengira bahwa yang dimaksud Quran, Taurat, Zabur, Injil makhluk, itu pemahaman pihak. Itulah tahu. Ya kalau paham? Nah, ya itu bisa dipakai dalam segala bahasa. Nah, pahamlah. Nah, karena kita diskusikan, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Screenshot logolah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah berkah